Ini mangkuk yang dari kapal Kruk tadi. Ini bahannya dari besi full, besarnya seperti itu. Dan ini ada batu, kenapa dicat ya? Sayang sekali ya. Sebenarnya nggak usah dicat sih, kalau menurut saya. Tahun 1851. Ini ada lagi mangkuk IB-nya. Ini ada patung penjaga. Udah lama juga. Nah, ini salah satu kereta yang pernah saya review. Di sini ada tulisan Ransomes Sims. Nah, seperti ini. Ini rodanya ada 2. Nah, di sini ada meriam-meriam nih kawan-kawan. Banyak meriam di sini. Nah, di pintu pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Museum Tanjung Pandan Belitung. Ini salah satu pemandangan kita yang pertama. Setelah kita masuk pintu utama, maka kita dihadirkan dengan pemandangan barang-barang klasik. Tapi yang paling ikonik untuk Belitung yaitu batu satam. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, batu satam ini adalah menurut ahli adalah batu-batu bilitonik atau batu-batu dari Pulau Belitung yang terkenal di dunia, yaitu batu-batu yang hasil dari di sini ya ditulis mungkin merupakan tektit, kumpulan tektit atau batu yang bagian-bagian dunia yang pecah. Mungkin ada sebagian pendapat dari meteor. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kita perjelas lagi. Jadi dia berserat-serat seperti itu. Batunya ada serat-serat, alur, berwarna hitam dan mengkilat. Nah, di sini ada guci. Di sini tertulis gucinya adalah tempat air minum. Cuman di sini nggak ada historinya ya. Cuma yang pasti ini adalah benda-benda yang lama yang dulunya dipakai oleh warga masyarakat Belitung. Ini buatan Jerman, made in Jerman. Ini ada tulisan bukor. Bukor itu mungkin wadah untuk makan. Sini ada periuk dalong besar. Nah, ini juga ada tempat cuci tangan dan tempat pendupaan. Ini bahannya sepertinya kuningan. Nah, di sini ada tempayan hijau. Ini adalah guci. Dan di sini ada ceret yang lama, yang klasik ya. Sini juga ada guci, gentong untuk mengambil air. Dan di sini nih, ini unik nih. Ini adalah pasu buyung pengantin. Oh, ini adalah benda-benda untuk kegunaan pengantin, kawan-kawan. Bentuknya unik ya. Nah, di sini ada gentong lagi, keramik yang lama. Dan ini juga ada pasu yang seperti sebelah tadi, yang besar. Di sini ada periuk dalong sedang, ukuran sedang. Ini ada tulisan nandang pakai tutup. Oh, dia ini ada semacam wadah makanan tapi ada tutupnya. Nah, ini unik nih. Ini nggak tahu nih, meriam kecil tulisannya. Apakah ini meriam asli atau miniatur? Sepertinya sih miniatur ya. Terbuat dari kuningan.
ada tempayan, guci lagi, tempayan lagi. Ini semuanya dari keramik lama. Ini juga tempayan. Ini juga tempayan. Ini ukirannya full dari tangan dan sangat sederhana sekali tempayannya. Ini ada guci nih. Guci nih dari Cina nih. Dari tanah liat nih, ada kendi untuk minum. Ini ada pasu lagi yang ukuran sedang. Ini sangat lama ya. Ini juga ada koleksi parang nih kawan-kawan, koleksi parang. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat boleh di sini ada barcode. Nah, ini parang-parang koleksi dari zaman dahulu. Nah, ada banyak parang di sini. Ada nomor-nomornya, cuma nggak ada historinya ya, nggak ada penjelas. Nah, seperti ini bentuknya beraneka ragam, dari yang mulai melengkung seperti parang Arab. Ini juga ada yang seperti keris. Ini ada sarungnya juga. Ini masih ada sarungnya. Kalau yang ini sudah nggak ada sarungnya dan sudah berkarat nih. Tapi sebagian besar sudah ada sarungnya, dan ini sudah dipastikan berumur sangat lama. Dan ini lihat nih, parangnya ini sangat besar, panjang, dan ini berbentuk keris bermacam-macam. Ini juga gagangnya bermacam-macam. Ada yang menggunakan tali, tapi sebagian besar gagangnya ini terbuat dari kayu yang sangat keras tentunya. Nah, di sini ada jenis-jenis keris kecil. Ini sepertinya, oh enggak ya, ini ukuran kain. Ini keris juga. Ini tongkat nih, tongkat. Nah, seperti ini tongkatnya. Kita beralih ke sebelah. Di sini ada bermacam-macam koleksi lagi yang terbuat dari kuningan, mungkin ya, kuningan atau tembaga. Ini ada tulisan pahar, dan ini bukor yang seperti tadi itu. Dan ini ada dulang nih. Dulang itu untuk wadah tatanan untuk makanan. Biasanya makanannya untuk beramai-ramai. Nah, di sini dulang, tapi kalau dulang sekarang tuh terbuat dari besi. Kalau ini mungkin dari kuningan ya, dari kuningan, nggak tahu sih, karena ini dikunci. Sini ada tulisan priok. Ini wadah lilin nih, ada tempat lilin yang terbuat dari kuningan. Di sini ada tulisan pahar. Mungkin ini untuk wadah-wadah seperti buah. Nah, ini nih unik nih. Ini ada setrikaan kuno. Jadi setrikaan zaman dulu itu masih menggunakan bahan bakarnya nggak pakai listrik, tapi pakai arangnya. Jadi arangnya itu diletakkan di dalam lubang, dan bawahnya itu sebagai penghantar panas. Mungkin ini terbuat dari tembaga kali ya, tembaga apa kuningan. Lucu ya, setrikanya bentuknya seperti ini. Ini ada dulang lagi. Ini ada peralatan sirih. Jadi orang-orang Indonesia juga dahulunya itu sangat suka sekali nyirih. Jadi ini ada alat-alat sirih, baik untuk kapurnya, untuk daun-daunnya, mungkin untuk bahan-bahan lainnya. Makanya orang zaman dulu itu giginya itu bersih-bersih dan sehat-sehat, karena mereka itu rutin nyirih. Nah, ini ada bakinya itu ada terbuat dari apa nih ya? Dari kuningan ya, kuningan. Ini ada bukor Kerawang. Nggak tahu apakah ada hubungan dengan kota Kerawang apa enggak. Nah, ini ada bukor lagi. Oke. Nah, di sini ada meriam nih kawan-kawan, meriam. Oke, ini tembaga. Ini ada koleksi keris di sini.
koleksi keris. Udah sangat indah sekali ukirannya seperti itu. Kawan-kawan bisa lihat ini ada keris yang sudah nggak ada sarungnya. Ini kerisnya sudah sangat lama ini. Ini kalau kawan-kawan mau lihat ini barcode-nya. Ini ada sarung kerisnya itu dia ya, nggak ada ininya lagi ya, nggak ada gagangnya lagi. Ini kawan-kawan bisa lihat, saya cantumkan juga barcode-nya, jadi kawan-kawan bisa cek di barcode reader ya. Nah ini juga koleksi keris. Pokoknya di sini kalau ada barcode saya cantumin juga biar kawan-kawan bisa lihat. Ini yang satam tadi. Oke, kita masuk ke ruang A5 nih kawan-kawan. Ruang A5 ini ruang lebih dalam lagi, dan di sini banyak koleksi mungkin dari Tionghoa ya. Seperti ini ada dupa zaman dulu itu dari Kuningan nih, seperti ini. Dupa, ini juga dupa, dan ini ada barongsai, kepala barongsai yang otentik ya dari zaman dulu nih koleksinya. Di sini ada ukiran hiasan. Nah di sini ada apa untuk sembayang orang Tionghoa gitu. Di sini juga ada ornamen peralatan untuk sembayangnya orang-orang Tionghoa. Ini ada kotak-kotaknya seperti ini. Cuma nggak dijelasin dari tahun berapa ini. Nah ini adalah pakaian pengantin untuk orang-orang Tionghoa. Ini sudah sangat lama sekali pakaiannya, dan ya lumayan creepy ya kalau Oke, kita lihat ke bawah, ada tulisan pakaian pengantin Cina, the Chinese wedding garment. Oke, seperti ini. Ini bahan-bahannya sudah mulai ini ya, luntur ya. Oke, di sini ada meja, ada kursinya juga, ada 3 buah kursi dan 1 buah meja. Ini dari kayu dan batu. Di sini tertulis dilarang duduk di meja. Saya kirain ini tulisannya histori ya, cerita keterangan, ternyata enggak, bukan. Di sini enggak dijelasin dari tahun berapa. Oh, di sini ada enggak ada juga. Sayang sekali. Semestinya barang-barang seperti ini ada historinya, ceritanya dari tahun berapa, kegunaannya apa, jadi bisa mengedukasi. Di atas juga ada lampu. Nah ini lampunya sudah lama nih kawan-kawan. Ini lampu dari Tionghoa juga, Cina juga. Ada gambar-gambar. Nah ini keramik lama nih kawan-kawan. Keramik lama. Orang zaman dulu itu warnanya pakai apa ya? Itu gambarnya itu masih pakai semacam pena gitu atau semacam spidol tuh. Masih pakai tangan manual ya. Di sini juga seperti itu. Tertuliskan ada huruf Cina. Di sini tentunya ada gambar-gambar naga. Dan ini sudah timbul ya. Kalau di sini ini masih gambar gitu. Kalau ini sudah timbul, dan tentunya ini sudah lebih berharga dari yang ini. Tapi ini lebih kuno nih kayaknya, karena dia masih gambar manual, dan ini sudah timbul ya. Bahkan zaman sekarang juga yang timbul seperti ini jarang loh saya lihat. Ini ada gambar-gambar juga, digambar juga, tapi dia ada ukiran-ukiran timbul, huruf-huruf timbul, dan gambar-gambar naga yang timbul. Ini sama juga, ini keramik juga, dia ada timbul seperti itu, gambar naga juga. Dan ini nih, wah keren ya. Ini kucingnya sudah sangat lama ini. Gambar seperti pohon ya, pohon dan atau bunga gitu, atau buah, saya nggak paham.
ada pohon dan ranting-rantingnya atau akar juga saya nggak tahu sih. Nah ini ada keramik juga, di situ ada gambar semacam burung, nggak tahu burung apa ya. Nah ini keramik bergambar naga sama seperti sebelahnya, tapi ini nggak timbul ya, ini sekedar gambar-gambar aja, beda dengan yang sebelah sini. Ini timbul tapi ini enggak, tapi ini digambar, mungkin ini lebih tua. Oke, sebelah sini ini ada apa ya keterangannya, sini tempat abu mayat. Nah loh, ini tempat abu mayat untuk tempat, tulisannya sih tempat abu mayat dari Cina. Ini dari negara Cina. Abu mayatnya seperti ini, saya nggak tahu apakah ada isinya apa enggak. Ini juga mungkin sama juga tempat abu mayat. Nah ini lebih horor ya, lebih mistik ya. Ini seperti topinya dari zaman dinasti Han kayak gitu ya. Seperti topi-topi muncung gitu yang kalau kita nonton di serial-serial Cina, serial Cina dulu. Nah ini ada barongsai, kepala barongsai yang mini. Mungkin ini untuk sekedar hiasan saja. Ada lampion juga mini. Di sini ada apa ya ini ya? Sayang sekali saya nggak dapat informasi di sini untuk apa. Ini ada foto, tulisannya ini ada Cici dan Koko di Beijing. Ini foto zaman lama ini, cuma yang nggak lama-lama amat sih. Ini ada kartu juga, ini ada keramik ini belakangnya itu ada kain-kain dengan ornamen-ornamen, gambar-gambar yang lucu, ada kupu-kupu, dan tentunya ini sangat lama sekali. Ini ada tulisan lukisan kulit kambing. Oke, jadi ini ada seni lukisan. Nah kita bisa lihat nih lukisan dari Tiongkok dari kulit kambing, dan ini sangat unik nih. Gambarnya itu gambar seperti gambar kaisar dan gambar-gambar pembantunya. Nah ini juga ada kain dengan apa ya, dengan benang-benang yang rupanya itu seperti orang-orang Tiongkok zaman dulu. Ini juga lukisan dari kulit kambingnya. Ini jadi ada kain-kain nih, kain-kain lama, cuma yang nggak gitu terawat sih. Nah ini koleksi dari uang kertas zaman dulu, uang kertas Indonesia dari zaman Belanda. Ini kita lihat ada 10 golden ya. Kalau dulu itu belum ada rupiah, jadi masih golden. Nggak bisa gitu terang ya, coba saya fokusin lagi. Nah ini oke. Ada tulisan 10 gulden. Nah ini ada 5 gulden. Di sini ada tulis tanggal 18 bulan 1 tahun 38. Oke. Ini setengah gulden, half gulden. Ini 1. Ini tahunnya tahun berapa ya? Nggak ada tulisan Cinanya juga. Ada tulisan Cina juga di sini. Ini 1 gulden, 1 sen. Ini lebih kecil. Ini 10 gulden. Ini tahun berapa ya? Lagi-lagi nggak saya lihat ada tahunnya. Tapi yang ini tadi ada tuh. 18/1 bulan tahun 38. Di bawahnya ini sudah, nah ini sudah modern nih. Ada gambar Soekarno-nya. Mungkin ini tahun berapa ya? Soekarno ini udah ada Menteri Keuangan, jadi mungkin sudah merdeka ya. Ini setengah rupiah, 1 rupiah. Ini juga 10 sen.
Nih duit Rp1 nih. Ada gambar burung gambar gunung meletusnya. Sini nggak ada tahunnya ya. Ini Rp10. Ini ada tahunnya nih. Jakarta 17 Oktober tahun 45. Jadi ini memang sudah merdeka dicetaknya. Nggak tahu deh apa sudah ada perusahaan perumperuri dulu. Tapi yang jelas ini ditantangani oleh Menteri Keuangan dan sudah merdeka nih Indonesia nih. Uangnya itu masih ini ya, kertas seperti ini ya. Masih benar-benar kertas benar gitu. Nggak seperti sekarang yang kertasnya itu sudah bagus gitu. Nah ini Rp2,5, Rp1, ini sudah rupiah semua uangnya. Tapi masih kalau seperti ini masih 2 warna ya. Kalau ini sudah lumayan ada warnanya, 3 atau 4 warna. Ini juga ukirannya sudah mulai rumit seperti itu. Ini tahun 58, tahun 2,5. Dulu ada Rp25 sudah berbentuk kertas. Kalau sekarang Rp25 itu tahun 2022 ya udah nggak laku lagi ya. Bahkan uang koinnya juga nggak ada lagi. Nah ini tahun 58, ini tahun 58. Ini sudah lumayan lah, sudah lumayan modern. Iya tahun 50 atau 58. Ini Rp100, 1000. Nah ini nominalnya sudah mulai besar di sini. Nominalnya sudah mulai besar. Ini 100, ini 5. Ini tahun berapa ya? Ini 10 sen ini udah lama sih ini. Tahun 64. 64 juga duitnya seperti ini nih. Kecil ya, ada ya uang kecil seperti ini. Ini tahun 64 sudah mulai modern, tapi cetakannya masih ini ya, masih sederhana sekali ya, seperti desain luar gitu ya, desain Belanda. Nah ini uang Rp1, ini Rp50, ini tahun 64. Ini Jenderal Sudirman, Rp2,5 tahun 68 sudah mulai kesini. Rp10, dan ini terakhir Rp1.000. Rp1.000 ini saya masih megang sih, dulu masih kecil tahun 90-an. Ada sih waktu dulu itu, mungkin di zaman ini tahun 87 sudah modern. Jadi uang paling besar itu Rp10.000 waktu itu di tahun segini. Ini gambar si Singamangaraja, dan saya sempat belanja menggunakan uang ini di zaman tahun 90-an. Oke. Ini koleksi uang. Oke, kita masuk lagi. Dan ini koleksi keramik nih kawan-kawan. Keramik Cina. Ini di sini ada tulisan piring Cina abad 18-19. Nah, ini ada nih. Ada keterangannya. Asal situ Selat Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sini ada keterangannya, ini abad 18-19 nih. Keramik dari Cina. Keren sih. Dan ini juga abad 18-19. Ini ada pecahan-pecahan waktu ditemukan. Ini ada keramik, ini ada cepuk. Masih ukiran tangan ya. Ukiran tangan yang dibakar seperti itu. Ini juga sama, kecil-kecil. Dan ini mungkin lebih tua. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini ada nih keterangan nih. Ini Belitung Shipwreck atau kapal karam Belitung. Jadi ini diambilnya pas waktu kapal karam di sini. Kawan-kawan bisa lihat ininya, barcode-nya bisa lihat.
Di sini ada bumbu-bumbu seperti ini, ada pala. Jadi kita lihat nih ada tulisan bangkai kapal zaman ini jarang ditemukan dan Belitung memang satu-satunya kapal asal abad ke-9 yang ditemukan sampai hari ini. Belitung telah memberikan 2 penemuan arkeologi penting, muatan dan lambungnya sebagian besar kargo yang dipulihkan atau 60.000 buah terdiri dari keramik dan sebagian besar adalah barang cangsa. Kargo juga merupakan koleksi tunggal terbesar artefak dinasti Tang yang ditemukan di satu lokasi dan karena itu juga disebut harta karun Tang. Wow, seru ya. Nanti kita bisa lihat di sana. Di sini ada guci dari kapal yang karam. Ini ada bunga lawang atau bukan termasuk jenis bunga tapi salah satu jenis rempah. Ini sih sering ya kita gunakan ya. Nah, ini apa ya? Coba saya baca. Jewel of Muscat adalah nama kapal yang didesain berdasarkan kapal karam Belitung. Kapal ini dibangun oleh pemerintah Oman dan Singapura. Pembangunan dilakukan di Kantap dekat Muscat, ibu kota Oman. Dimulai pada tahun 2008 dan berlayar Singapura 2010. Oke, jadi karamnya itu tahun segitu. Kawan-kawan bisa baca sendiri. Di sini ada cengkeh. Oh, ini ada bumbu-bumbu nih. Ini ada gambir. Ini lada seperti itu. Dan ini ada kemenyan. Nah, ini kemenyan nih. Koleksi berikutnya adalah keramik. Masih keramik dan ini keramiknya lebih ke polos ya, atau mungkin sudah luntur kali ya, tapi ini menunjukkan usianya. Di sini ada tulisan mangkuk Cina abad 10 loh, abad 10. Jadi tuh kawan-kawan, keterangannya nanti saya bisa zoom jadi buat kawan-kawan baca di sini. Jadi dalam tahun 97 PT Sulung Sagara Jaya kerjasama dengan perusahaan Jerman. Nah, itu kawan-kawan bisa baca. Sini ada guci yang masih polos ya. Masih polos itu artinya masih sudah lama sekali. Abad 10. Di sini juga abad 10 sampai 12 gucinya. Ini juga mungkin diambil dari kapal karam. Itu ada pecahan-pecahan. Dan ini ada keramik juga. Keramik Cina. Sini tulisannya abad ke-18-20. Jadi ini abad ke-10 sudah sudah sangat tua ya. Ini aja abad 18-20 seperti ini bentuknya. Sangat polos dan dua warna. Warnanya cuma satu sih, gambar-gambarnya itu warna biru. Sedangkan ini masih polosan ya, masih polos. Nah, ini ada guci keramik. Ini beda nih. Ini beda, ini warnanya sudah lebih banyak dari yang sebelah. Kita lihat nih. Ini abad 18-20 sama ini dengan yang sebelah. Itu ada tulisan surat gelasa, kawan-kawan bisa baca. Oke, seperti itu. Kawan bisa baca. Yang membedakan tahun ini abad 10 dengan abad 18 itu ya ini dari bentuk gambarnya itu ya beda ya. Kalau yang abad 10 itu masih polos atau mungkin nggak kelihatan lagi warnanya. Nah, seperti itu. Ini juga guci yang wah, keren ya. Ini ada tulisan perusahaannya loh. Coba ini kawan-kawan bisa lihat. Saya lihat lebih detail lagi. Nih ada tulisan apa itu? Saya nggak gitu kelihatan. Yang kelihatan itu ada tulisan web and co LD. Oke, sudah tulisan angka 3-nya. Oke, kita beralih, masih banyak sih nih. Di sini ada koin. Nah, ini ada tulisan. Sini ada tulisan mata uang Cina, bahannya logam, asal temuannya itu situs batu hitam.
Jadi di situs Batu Hitam ditemukan nih barang-barang seperti ini. Ini ada Gucci-nya, bahannya logam. Oh, jadi ada juga ya Gucci itu bahannya logam. Itu juga ada wadah. Ini nggak ditulis ini abadnya abad berapa. Oke, ini ada Gucci-Guccinya. Sini juga. Oh, ini abad 7. Oh, udah tua sekali ya. Abad 7 sampai 10. Nah, ini Gucci-Guccinya. Sedangkan Tenko ini abad ke 18-19. Ini lebih muda ya. Sedangkan ini sudah sangat tua nih. Ini lebih tua dari yang tadi yang abad 10, ini abad 7 loh. Jadi ukirannya tuh seperti itu tuh. Sangat simple, sederhana ya. Tapi nilainya itu lebih histori ya. Di sini ini juga. Oh, seperti itu ya. Jadi memang kalau di abad 7-10 itu nggak gitu ada ukiran atau gambar-gambar seperti itu. Ini sudah ada sendok loh. Sendok dari keramik. Ini juga ada. Ini abad 10-13. Ini Gucci kecil. Nah, ini juga. Ini seperti abad yang 10 tadi, kecil-kecil. Kiranya ada tapi sederhana sekali. Nah, ini juga ditemukan pecahan-pecahan dari ditemukan kapal karam tadi ya. Ini ya seru ya. Ini sudah sangat tua sekali ya. Sampai-sampai nggak ada keterangan ini. Ini Gucci juga. Nah, ini ada tungku nih. Tungku abad ke 18-19. Ini sudah lumayan ini sih. Ini 13-14. Ini ada Gucci juga. Ini Teko ya. Kendi Cina. Ini nih sudah terkubur, sudah terendam air laut, jadi sudah ada ininya. Teritip seperti teritip gitu ya. Oke. Ini Gucci. Ini Gucci-nya. Kita harus berhati-hati karena ini barang sejarah dan jangan sembarangan untuk memegang. Ini tahun 18-19 ya. Kayak tadi itu. Di atas abad 10 ya, tahun 18-19. Seperti ini memang ciri khasnya. Ini 18-19 juga, tapi ini ya Arab ya? Enggak ya, bukan ya? Enggak, saya salah. Ini dari dinasti Yuan, abad ke 18-19. Ini juga abad ke 18. Enggak tahu ya, ini enggak ada tulisannya sih. Ini abad ke 18-19. Jadi masih ada barang-barang yang abad ke 10 tadi ya, 7 malah. Nah, ini abad 7 sampai 10. Gucci Cina. Oke. Ini juga Gucci. Enggak. Ini abad ke 13-14. Sayangnya itu ini masih bercampur dengan barang-barang laut ya. Ini di sini keramiknya dari Vietnam nih. Kalau tadi kita lihat banyak keramik yang dari Cina. Di sini kita bisa lihat ada keramik yang dari Vietnam sekitar abad ke-15. Wah, udah tua ya. Ini apa tuh? Ming awal ya. Wah, dari piring Cina, dinasti Ming 18-19 abadnya. Dan ini ini nih. Ini kita lihat nih Gucci Cina abad 7 sampai 10. Ini yang tua nih tapi masih di luar. Wah, keren ya. Keren ya. Bisa memegang barang sejarah seperti ini dengan tangan sangat apa ya? Sangat something lah. Ini jadi dia barang-barang ininya masih tercampur dengan kerang-kerang seperti itu. Ini juga ini oke. Gucci di sini banyak Gucci sih karena ini memang didapati dari kapal yang banyak Gucci-nya. Ini apa nih? Ini seperti penumbuk gitu ya. Ini juga untuk seperti penumbuk kacang hijau gitu.
Nah, ini guci-guci. Jadi di sini paling tua itu yang abad ke-7. Nah, ini abad ke-7. Abad ke-8 ini situs Batu Hitam. Batu Hitam itu adalah salah satu desa di Belitung. Oke, seperti itu. Oke. Wah, ini kendinya besar ya. Ini tangan saya. Nah, sangat besar sekali. Oke. Di sini kebanyakan adalah guci keramik ya, yang didapat dari kapal karam. Oke. Kita lanjut lagi ke depan. Ini yang horor lah. Di sini ada meriam. Oh, di sini ini nggak kita lihat tadi. Ini adalah tombak. Nah, sini ada banyak tombak, ada 2, 4, 6, 7 tombak. 7 tombak yang sangat panjang sekali ya. Ini tulisannya senjata tradisional rakyat Belitung yang dipergunakan sebagai alat perang pada zaman kolonial Belanda, dengan gagang terbuat dari kayu dan rotan. Oke, gagangnya dari rotan, kayu. Tuh. Ujung tombaknya. Di atasnya ada gong, dan ini ada meriam kecil. Ini juga bangunannya sudah sangat lama ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat dulu. Ada keterangan di sini. Kawan-kawan bisa baca. Oke, kawan-kawan bisa baca simbolisasi nenek moyang. Nanti bisa di zoom dari kawan-kawan. Saya kamerain ini. Barangkali ada yang suka baca sejarah seperti ini. Oke. Nah, ini ada salah satu patung yang terbuat dari kayu. Ini kayu keras ya. Cuma nggak mungkin gitu. Nah, ini ada dari kayu juga. Ini apa ya? Mungkin parang ya. Parang dengan ininya, sarungnya. Itu seperti dari apa ya? Dari bambu ya. Ya. Jadi ini contoh patung belontang di Kampung Mancong, terletak di Tanjung Isui, Kecamatan Jampang, Kabupaten Kutai Barat. Oh, ini daerah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Lah, Kutai Kalimantan Timur. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada barcode, kawan-kawan. Bisa lihat barcode-nya. Ini adalah salah satu nisan makam. Nggak ada keterangan di sini. Ini, nah, selain tadi kita lihat banyak guci dari Cina dan sebagian ada yang dari Vietnam. Ini adalah piring dari Jepang. Piring dari Jepang ya seperti itu ya. Warnanya lebih bagus sih, karena dia dominannya nggak putih-putih, tapi lebih ke biru. Tuh, seperti itu. Ini koleksi dari Jepang, karena Jepang juga sempat menjajah kita selain Belanda. Nah, ini piring Jepang juga. Nah, ini ada replika patungnya Hanan Judin. Jadi Hanan Judin itu adalah sosok yang masih diperjuangkan menjadi pahlawan dari Belitung dan sekarang digunakan untuk nama bandara. Jadi di sini tulisannya patung tokoh orang Belitung. Nah, Haji Hanan Judin, dia juga merupakan mantan Belitung mungkin yang pertama ya. Ya, beliau adalah orang Belitung pertama yang menjabat sebagai bupati tahun 67 sampai 72. Oke. Ini patungnya dari
Ini kosong. Ini kita lihat apa? Ini ada batu ya. Batu bata dari situs balok. Oke, ini kawan-kawan bisa baca nih. Karena kalau saya baca akan memakan waktu yang panjang. Jadi intinya ini batu bata berukuran besar ini berasal dari situs balok tahun 1873. Wow, jadi di sini ada situsnya, situs balok. Dari tahun 1873. Seru ya. Ini nih batanya nih, bisa kita lihat. Oke, besar ya batu batanya. Ukurannya itu mungkin hampir 3 kali lipat batu bata sekarang, tapi lebih ramping. Tapi dia besar. Nah, ini apa nih? Ini seru nih. Ini fosil ya? Iya nih, fosil nih. Nah, ini Dimetrodon. Waduh, seru ya. Coba ini kawan-kawan bisa lihat. Bisa lihat, oke. Dimetrodon yang berasal dari kata deinos atau mengerikan atau gigi. Saya memang mengerikan, tapi besar saya hanya 2 meter. 2 meter kok hanya ya? Lumayan juga sih. Punggung saya mempunyai sirip seperti layar dan tingginya 1,20 meter. Saya hidup di kurang lebih 150 juta tahun yang lalu, akhir dari Paleozoikum. Kepala dan gigi saya hampir seperti kuda, dan kuda sekarang adalah turunan dari kami. Oh, jadi ini adalah bisa dikatakan nenek moyang kuda ya. 2 meter tapi enggak, lumayan sih 2 meter. Nah, ini dia. Ini adalah Dimetrodon. Dia itu ada apa ya? Ada bentuk-bentuk seperti itu ya. Nah, ini ada fosilnya, tengkoraknya seperti itu, dan gambarannya itu seperti itu tuh. Gak ada gambaran lebih jelas ya. Nah, di bawah lagi ini ada apa ya? Ini ada lempengan timah nih. Jadi Belitung itu terkenal akan timah. Jadi dijajah juga, diambil timahnya. Lempengan timah hitam, timah primer ya itu ya. Nah, ini bentuk-bentuk timah yang sudah dicetak. Nah, ini balok-balok timahnya nih seperti ini. Ini balok timah. Ini ada tulisan BN. BN itu plat Belitung ya. Nah, seperti ini bentuk-bentuk balok timahnya. Timah yang sudah dicetak. Nah, ini adalah kapal Kruk Karimata. Ini salah satu kapal besar ini kawan-kawan, yang dulunya digunakan untuk mengeruk lautan Belitung. Gimana, sudah jelas. Nanti kita searching lagi kalau sempet. Ini ada semacam medali ya, mungkin dari Kuningan atau Tembaga. Oke. Dulu saya pernah lihat apa ya? Ini adalah kebudayaan dari Belitung. Ini ada dulang. Ini adalah pakaian pengantinnya. Seperti itu. Nah, ini juga kebudayaan Melayu ya. Belitung itu kan lebih ke Melayu. Ini mungkin untuk pernikahan, kamar pengantin, miniaturnya. Ini apa ya? Ini bubu nih, saya tahu nih. Ini miniatur bubu. Bubu adalah untuk menangkap ikan, tradisional yang diletakkan di air sungai, alur air sungai. Jadi ikannya itu bisa masuk ke dalam dan nggak bisa keluar. Ini bubu. Nah, ini apa ya? Barang-barang kuno nih seperti ini nih. Saya sempat lihat dulu masih kecil ini. Oke, itu tikar anyaman dari daun lais.
ini alat musik ya. Dia ada 2 senar, atau mungkin sudah putus ya. Enggak, memang 2 senar. Ini ada untuk ininya, dawainya, seperti biola gitu. Jadi ini alat musik, cuma nggak ada penjelasan di sini tahun berapa. Ini untuk setting ininya, senarnya, dan ini ada untuk apa? Untuk lubang ininya, seperti gitar gitu. Dan ini ada dawainya. Oke, kita masuk ke ruangan lain. Di sini ada barcode lagi, kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan mau lihat. Ini adalah semacam pisau ya, alat pisau atau pedang kecil gitu, nggak tahu. Nah, di sini ada kuningan juga, tempat sirih yang seperti di depan tadi. Ini ada juga bukor yang seperti di depan tadi dari kuningan. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke tradisional Indonesia banget, dari daun-daunnya, dari daun-daun kerajinan. Ini dari rotan seperti itu, dari daun dan rotan. Nah, ini dari daun laisi. Ini sangat bagus sekali sih, kecil-kecil daunnya ya. Oke. Ini sama seperti tadi, ada ceret priok yang dari kuningan. Oke. Ini juga dari kuningan. Ini ada tempat sirih mewah ya, tempat sirihnya mungkin tempat sirihnya orang-orang kaya kali ya. Dia terbuat dari kuningan, tempat sirih, tapi dia mewah, kotak gitu. Ini apa ya ini? Ini nggak ada penjelasan sih. Dia ada beberapa ukuran, yang kecil sampai yang sedang, besar. Nah, ini untuk penumbuk alu. Dari batu ya. Ini gentang. Ya. Yang di atas ini apa ya? Bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, ini tempat sirih tadi ya. Ini tempat sirih yang dari kayu. Ini namanya tipak. Itu ada gambir, ada kapur, ada bumbu-bumbu sirih, daun sirihnya. Itu untuk pemecah buah-buah semacam buah gambir gitu. Yang dipecah ada cengkehnya. Jadi bumbu-bumbu yang kita lihat di lemari tadi itu juga digunakan untuk meracik sirih ya, meracik daun sirih. Ada kapurnya, ada kemenyannya, ada cengkehnya, dan lain-lain. Ini apa ya, semacam sorban gitu ya, top alas kepala, tutup kepala di zaman lama, lebih ke saudagar, lebih ke zaman Islam ya. Ini duplikat puncak Masjid Ludai. Oh, jadi dulu ya ada puncak masjidnya seperti ini, duplikatnya seperti ini, yang kubahnya beda ya. Oh, seperti itu. Ini tulisannya dulang, tapi dia bahannya itu dari kuningan atau tembaga. Kalau sekarang lebih ke besi. Nih, tutup dulang nih. Ini jadi kebudayaan Melayu itu dia menggunakan dulang, makannya bareng-bareng bersama-sama dengan satu hidangan. Di dalamnya ini biasanya diletakkan piring-piring untuk lauknya. Ini wadah nasinya. Jadi ini piringnya, ini untuk minumannya, dan itu penutup dulangnya. Jadi lauknya itu biasanya ada khas makanan-makanan Melayu, khas Melayu. Oke, seperti itu. Nah, ini ada barcode-nya, barangkali kawan-kawan mau lihat. Di sini ada terenang kecil. Apa itu terenang kecil? Nggak tahu juga sih. Ini ada terenang besar, seperti wadah juga, kendi. Tapi ini bahannya apa ya?
Bahannya apa ya, nggak tahu sih, tapi mungkin semacam tembaga yang dicat ya. Di sini juga ada foto-foto nih kawan-kawan. Tahun 26. Ini fotonya, ini tahun 26. Tulisannya ini wakil di tengah-tengah kepala chef pada waktu peresmian tugu peringatan yang terbuat dari granit. Jadi itu ada tugu yang terbuat dari granit. Letaknya di mana ya? Yang pasti ini tanggalnya 28 Juni 1926. Nah, ini juga ada foto. Ini museum. Ini tahun 90-an nih, 1990-an. Ini fotonya museum zaman lalu ya. Masih ada nih, patung ini masih ada. Ini masih dipertahankan. Masih dipertahankan juga. Cuma mungkin catnya sudah baru. Ini museum tahun 70-an. Oke. Kita masuk ke ruang berikutnya. Ini lebih ke tambang ya, karena Belitung itu adalah daerah tambang, lebih tepatnya tambang timah. Jadi ini adalah miniatur maket tambang timah primer. Timah primer itu adalah timah yang dalam bentuk batu-batuan. Ini tahun 1857. Jadi maketnya itu 1857 sampai 1942. Terbuat dari ya benar-benar tanah liat ya. Kalau dari segi artistik lebih artistik sih, karena ini memang manual maketnya. Kalau sekarang kan sudah dicetak menggunakan printing 3D dan sebagainya. Kalau sekarang itu kalau dulu itu maketnya ya seperti ini, dari benar-benar dari tanah liat, dari bahan-bahan seadanya yang dibuat semirip mungkin. Jadi ini tambangnya dulu, saya pernah ke open pit atau yang lain, tambangnya itu sangat dalam sekali dan banyak menggunakan alat peledak seperti itu. Nah, seperti ini tambangnya. Ini dalamnya sangat dalam loh, beberapa puluh sampai ratusan meter. Nah, ini area tambangnya. Jadi itu ada semacam gate untuk biar tanahnya nggak longsor. Jadi kalau hujan atau apa nggak longsor. Dan ini sangat besar. Ini maket tambang pengangkut rantai tahun 1851 1900. Bayangin nih, tahun 1891 1851. Belum lagi tahun 1900. Jadi umurnya itu sudah berapa abad ya. Oke. Ini maketnya seperti ini. Sama, dia dari tanah liat juga. Nah, ini maket peleburan timah secara Tionghoa. Nah, jadi ini beda nih. Kalau Tionghoa seperti ini. Tapi ini udah ada mesin-mesin ya. Udah ada mesin-mesin, tapi yang kesini nggak dijelasin tahun berapa. Nah, ini dia ada mesin-mesin. Oh, ini ya mesin untuk mencari timah seperti itu ya. Ini peleburan timahnya. Ini mesin untuk meleburkan timah sehingga timah itu bisa dicetak. Oke. Di sini banyak maket-maket nih kawan-kawan. Ini maket jalur instalasi listrik Manggar. Cuma nggak dijelasin nih tahun berapa ya. Sayang sekali sih. Nah, ini maketnya. Ini bahannya sudah materialnya sudah logam ya. Ini seperti ini maketnya. Ini maket tambang secara modern. Nah, ini sudah modern nih. Sudah modern, sudah menggunakan listrik dan sebagainya. Sini juga ada apa ya? Seperti jaringan listrik. Ada lampu-lampunya juga maketnya. Oke, ini sudah lumayan modern. Dan ini maket tambang pengeruk pompa tahun 1951. Sudah lama juga. Nah, ini kawan. Ini adalah miniatur kapal keruk yang sangat besar. Miniaturnya. Ini ada tulisannya kapal keruk Dendang. Ini adalah alat untuk pengeruknya, sangat besar nih kawan-kawan. Cuma nggak tahu ini apa
ukurannya itu berapa gitu ya, nggak dijelasin. Cuma yang saya pernah lihat, kapal keruk ini sangat besar sekali sehingga cukup untuk meluluh lantakkan laut, habitat laut, dan memperdalam laut itu sendiri. Nah, ini dia kapal keruknya, miniaturnya. Nggak tahu deh miniatur ini dibuat dari tahun berapa, nggak ada penjelasan di sini. Di sini ada mineral batu-batu yang dari hasil Belitung. Banyak di sini, ada antibor, boksit, kuarsa, ada pirit, ada magnetit, ada macam-macam ya. Ada grey, ada granit, ada galena, macam-macam sih. Sini juga sama, ada galena, ada urat kuarsa. Jadi kuarsa juga ada bermacam-macam. Ada senit, ada pirit juga. Oke, sini ada tulisan koleksi bebatuan mineral, beku, aluvial, sedimen, dan terdapat areal penambang. Dikoleksi oleh Dr. Asperger dari Belanda. Ini juga sama jenis-jenisnya, koleksi. Ini juga sama bebatuan. Ini ada pasir yang sudah mengeras ya. Loh, ada konglomerat juga nama batu loh. Saya baru tahu nih. Oke. Ini ada apa ya keterangannya? Mantel Cina. Oke, jadi kalau kita pernah nonton film-film silat Cina dulu, ada seperti ini, pendekar-pendekarnya itu ada sering memakai mantel. Itu bahannya dari apa ya? Dari semacam ijuk ya, semacam serat-serat pohon, serat-serat jenis kelapa gitu. Sini ada tulisan mantel Cina ini dibuat dari bahan ijuk. Ya benar, ijuk dipergunakan oleh pekerja tambang timah asal Cina untuk melindungi tubuh dari sengatan listrik. Oh, jadi ini tahun 50 sampai 1850 sampai 1895. Oh, jadi ini untuk digunakan orang-orang Cina Tionghoa 1850 loh, supaya tidak tersengat listrik. Ya, karena ijuk itu bisa menahan panas. Oke. Nah, ini ada maket juga. Ini bisa kawan-kawan lihat. Oke. Ini ada lagi kapal keruk. Replika kapal keruk. Jadi ini ada tulisannya replika kapal keruk. Sejak tahun 1920, kapal keruk sudah merupakan salah satu alat untuk mengeruk tanah-tanah yang banyak mengandung biji-biji timah di laut. Jadi kapal keruk ini untuk mengambil timah yang ada di laut dan sungai, baik dari lapisan primer hingga lapisan sekunder, dengan menggunakan mangkok-mangkok yang dijalankan dengan rantai. Tanah-tanah tersebut kemudian diolah dengan pemisah terlebih dahulu antara tanah dan pasir timah. Sekarang kapal keruk masih tetap ada dan digunakan untuk menambang timah seperti yang ada di Bangka, Singkep, dan Karimun. Wah, kapal keruk ini bukan cuma zaman dulu nih kawan-kawan. Ini maketnya atau replikanya kapal keruk 2, namanya lais. Lais itu sejenis daun tanaman yang dibuat untuk anyaman tikar. Jadi ini maketnya, miniaturnya seperti ini, lumayan detail bikinnya. Nah, ini ya rantai-rantainya. Rantai-rantai ini seperti mangkuk ya, ada mangkuk-mangkuknya ya. Jadi dia mengambil pasir, dinaikkan ke atas, dan pasirnya itu diolah, diambil biji timahnya seperti itu. Nah, ini ruang geologi dan pertambangan. Oke, mungkin ruangannya cuma ini aja. Dan di belakangnya ini adalah zoo atau kebun binatang. Sepi sekali di sini.
Mungkin ini saja yang bisa kita explore dari museum ini. Sudah sangat detail tadi kita ambil gambar videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pencinta sejarah ataupun ingin mempelajari sejarah. Oh, di sini aja ini nih awetan hewan seperti ini, ada arapaima, ada biawak, ada buaya. Nih buayanya, ini buaya besarnya. Ini ada kura-kura juga, penyu. Nah, ini ada kerajinan seperti market, tapi terbuat dari kayu ya. Dan ini ada dari kulit. Bukan kulit, ini kain, maaf. Oke, seperti itu. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.